Kembali menimbulkan polemik. Rencana beliau untuk menunjukkan ijazah aslinya dinyatakan gagal karena ijazah tersebut ternyata hilang. Sini, gua kasih kabar ini hoax. Sebuah media menyatakan ini Pak Jokowi bikin kabar ulah aja lagi, ternyata ijazah hilang. Nah, lu orang yang pada kelompok baca dulu doang langsung ngamuk-ngamuk tuh. Lu punya data untuk baca terus kan? Masih marah, emang dasar susah banget sih, tinggal tunjukin doang, ini bikin gaduh aja, tangkap, adili Pak Jokowi, ya itu langsung begitu tuh. Nah, si media ini ternyata menyebar hoax, ada dalam upaya untuk mencari cuan, supaya clickbait gitu, banyak yang ngeklik atau di komen-komen, atau ya memang dia rencananya bikin gaduh bangsa kita. Ya hoax harus lu lawan, masa lu makan. Aduh, kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai Jan Etes jadi presiden. Kalau nggak ngerti mana hoax, mana berita yang benar, gua ya. Setelah Satu mendapat informasi, ternyata mereka diam-diam mencari jalan damai. Mereka sepakat menolak untuk berdamai. Alasannya apa? Status Roy Suryo dari tersangka akan naik menjadi terdakwa. Roy Suryo harus terdiam menyaksikan itu. Bahkan Karni Ilyas pun sampai terhenyak diam. Kok bisa? Hah? Yang memakai kursi roda dan penyangga leher itu atas perintah dari Pak Susno Doaji. Susno sendiri yang mengatakan kepada saya dan kepada seseorang, padahal Roy Suryo nggak sakit. Ya, ini fakta, Pak Susno. Jadi kali ini Anda ingin menyelamatkan Roy Suryo lagi? Aduh. Gimana nih Pak Susno kok bisa jadi begini? Waduh, makin aneh aja deh guys. Pak Susno aja yang dulu dikenal sebagai jenderal polisi yang tegas, sekarang kok kayak malah Anies, besoknya A, 2 hari lagi jadi B. Sekarang tuh malah kelihatan kayak condong membela Roy Suryo. Padahal publik masih ingat isu lama ketika Roy bakal dipenjara. Katanya sempat pura-pura sakit dan rumor beredar itu pun atas dasar saran dari Pak Susno. Loh, kok bisa begitu? Emang benar sih kata orang, lain dulu, lain sekarang. Dunia politik kalau udah ada job, arah bicara jadi berubah. Hari ini ngomong bubur, besok pagi bilangnya ayam. Dan sekarang publik jadi bingung. Ini pembelaan tulus atau ada udara segar yang lagi berhembus di belakang layar, teman-teman. Yang jelas situasi ini makin bikin tanda tanya besar ya. Kok bisa dua sosok yang dulu dianggap kritis terhadap drama politik sekarang malah kayak ikut arus yang justru memicu kontroversi. Waduh Pak Susno. Ya, soal tokoh baru, ini ada lagi tokoh baru yang akan jadi kuasa hukum Roy. Denny Indrayana. Denny lagi. Sampai benar-benar membabi buta untuk menyerang Pak Jokowi. Iya, jelas itu. Oh iya Pak Denny ini, Pak Denny Indrayana ini pun juga malah sekarang ikut-ikutan membela Roy Suryo. Tahu kan dia dari mana ya kan? Dari partai apa? Kok sekarang kebanyakan dari partai itu ya yang bermunculan? Ada apa sih sebetulnya? Tapi kan ada tanda tanya besar di sini. Roy Suryo mengatakan ada Denny Indrayana, Ya. Samsudin. Ya. Saya langsung bilang, loh, ini tokoh-tokoh Demokrat. Apakah selama Demokrat di belakangnya? Ini masih big question ya. Nah, Bukan saya menuduh, bukan. Itu menimbulkan suatu pertanyaan publik. betul. Karena arahnya itu adalah memakzulkan Gibran. Itu Kan dia. udah paham kita semua untuk itu. Arahnya kemana? Jadi, kalau kita bilang, Roy ini udah gak punya kekuatan untuk itu. Kalau kita berdebat untuk adu data. Saya baru ketemu dengan Dumatno Budi Utomo makan siang. Saya tidak menceritakan bahwa saya dengan Dumatno ini, saya sudah berteman lama. 4 tahun saya berteman dengan beliau. Tahu storynya seperti apa. Yang dikarang-karang oleh mereka mengatakan anaknya Pak Dumatno itu melaporkan kepada ponakannya namanya salah satu tersangka Rustam Effendi bahwa itu ada foto bapaknya. Anaknya Pak Dumatno Budi Utomo itu anggota DPRD. Wah, Ya, itu omong gede, omong bohong, totali omong kosong itu. Hoax ya. Bukan hoax, fitnah.
Lebih pintar. Fitnah dia, si Rustam Effendi. Polri ini. Maka saya berinisiatif pada waktu itu tanpa disuruh WA dan menelpon Pak Jimli. Wah, wah, wah. Kurang lebih begitu. Pak Jimli menyambut baik Ya. untuk tim ini diundang. Lalu salah satu stafnya, nggak perlu saya sebutkan namanya, suruh bilang buat surat permohonan audiensi. Sudah saya bikin melalui WA ke tempat yang bersangkutan. Dan memang pada waktu itu yang nama-nama yang dimasukkan adalah nama-nama yang hadir dalam rapat itu tentu minus RRT, karena RRT kan persiapan Teroris. lain. Bukan RRT, bos. Teroris, bos. Ketika kemudian undangan itu sudah dipastikan harinya hari Rabu, hari ini, maka saya bilang sama Pak Jimli, bisa nggak RRT ikut? Karena asbabun nuzulnya kan soal kasus mereka sesungguhnya. Silakan, kan kamu yang nentukan. Ya ajak aja, yang lainnya terserah. Ya sudah, akhirnya maka RRT plus yang ada di kemarin tempat itu ya. Nah, maka kita datang ke sini. Rupanya last minute, sebenarnya malam, Pak Jimli WA saya mengatakan bahwa RRT tidak boleh masuk karena dalam status tersangka. Saya sengaja tidak Teroris. karena saya menganggap ini apa-apaan. Ini kan lembaga aspiratif, lembaga aspirasi. Masa belum apa-apa sudah menghukum orang? Status tersangka itu kan belum bersalah. Apalagi kita melihat nuansanya nuansa kriminalisasi. Kita ingin mengadukan kasus ini kepada Komisi Reformasi ini agar mereka paham. Masa yang begini ini 12 tahun ancamannya kan sampai ya kan? Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Makanya beberapa di antara kita, Mas Edi yang mestinya ngomong soal jin buang anak keluar. Kemudian Pak Said Didu ngomong tentang PIK, pagar laut, oligarki keluar. Rizal Fadila yang nasibnya sama sebagai tersangka juga pasti keluar, ya kan? Kemudian siapa lagi? Pak Rajasa karena terlambat nggak tahu masalah dia. Kemudian Aziz Yanuar mestinya bicara KM 50, Habib Rizik keluar juga. Maka kemudian sudah itulah gitu. Artinya audiensi hari ini apakah pada akhirnya tidak jadi dilaksanakan karena solidaritas tadi keluar atau seperti apa? Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum Purnawirawan TNI, sama ada teman civil society itu. Jadi ya kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habil Marati juga tadi keluar juga. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing. Karena bagi kita the main isunya kan di RRT. Kalau RRT keluar ya kita sudah kehilangan rohnya jadinya untuk menyampaikan ini. Dan tapi alhamdulillah tadi Dr. Tifa dan teman-teman juga sudah menyampaikan Jokowi's White Paper dan juga sebentuk surat cinta kepada 11 komisioner. Isinya nggak tahu saya. Dr. Tifa yang akan melanjutkan. Oke, silakan. Sebelum Dr. Tifa ya, boleh ya? Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Jadi ya, oke. Gini. Jadi alhamdulillah sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Refli Harun ya. Jadi Mas Refli Harun menyatakan sendiri bahwa beliau bukan juru bicara ya hari ini. Bukan juga sebagai tim lawyer, tapi adalah sahabat selaku civil society yang berniat membantu kami. Siapapun yang berniat membantu kami itu adalah kami terima dengan baik ya, dan kami husnuzon saja. Kami beraduga baik. Jadi ketika ada undangan dari Mas Refli kepada kami tim RRT yang nanti akan sambung oleh yang lain, kami senang ya, dan kami mengapresiasi itu. Jadi kehadiran kami itu tanpa kemudian mengecilkan semua tim yang ada, dan tanpa kemudian menafikan segala yang ada. Makanya kami datang atas nama pribadi-pribadi RRT dan atas nama Bang RH dan kemudian teman-teman lain secara pribadi dan secara pertemanan. Yang kedua yang penting adalah, betul kata Bang RH, tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara
atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Woi, Yaman, terus maumu apa? Kau bilang Pak Prabowo itu tersandra oleh Pak Jokowi. Lalu Anda membuat hasutan dalam pertemuan di video yang saya state ini. Ya. Anda bilang, akankah kita membiarkan orang-orang seperti ini menguasai republik ini? Kita akan hadapi, kita akan lawan. Lawanmu pakai apa? Kamu mau melawan pemerintah mau pakai apa? Mau cara revolusi, makar, atau seperti apa? Pengangguran aja lah. Kan tuh tahun 2029 ya. Nanti masyarakat pilih kamu ndak? Dan saya percaya 1000 triliun % ya. Hanya satu yang pilih kamu, Tifa. Dua daerah yang memiliki intensitas mobilitas yang sangat tinggi. Tapi kita tidak memiliki fasilitas transportasi umum. Justru menurut kami ini adalah contoh bagaimana anggaran kita dipakai untuk membangun transportasi umum yang membantu mengurangi kemacetan, mengurangi. Halo guys, jadi ternyata kata Anies atau ujarnya kita di Banjarmasin dan Banjarbaru ini tidak memiliki alat transportasi umum. Itu ujarnya. Kata siapa? Dasar emang bego Anies ini, bego, bangang memang, asli bangang banget. Padahal alat transportasi umum itu banyak loh. Banjarmasin ke Marabahan ada, Banjarmasin ke Kapuas ada, terus Banjarmasin ke Hulu Sungai ada, Banjarmasin ke Banjarbaru, Martapura ada, Banjarmasin ke Tanah Laut, Tanah Bumbu ada. Kok bisa ya dia bilang kan tidak ada katanya? Bangang. Bangang memang. Aneh memang Anies. Aneh. Apa kemarinnya orang yang mendatangkan Anies ini ke Banjarmasin ya? Apa maksudnya meletakkan Anies ini ke Banjarmasin? Orang bego didatangkan gitu loh. Ya anehnya itu pakai di kamera lagi. Makanya karena kata dia katanya kita tidak mempunyai alat transportasi umum. Makanya dia mau bangun kereta, jalur kereta dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Agar katanya mengurangi kemacetan. Bagaimana bisa macet? Di Banjarmasin, Banjarbaru mana bisa macet? Ya macetnya itu ya saat di lampu merah aja, saat stop. Coba kita pikirkan. Kita ingat ini ya, kalau kita dari Marabahan sampai ke persimpangan, ada pos lantas itu. Kalau ambil kanan, kita arah ke Jembatan Barito menuju ke Kapuas dan seterusnya. Kalau kita ambil kiri, kalau dari Marabahan ya, ambil kiri, itu kita tembus ke mana itu ya? Yang tembus ke bundaran Pancasila yang sebelum dia Anggang itu. Nah sebelum itu ada lagi simpangan lagi untuk ke Banjarbaru. Jalannya enak, mulus, lebar. Terus dari simpangan itu tadi menuju Kayu Tangi sampai Pal 1, sampai kilometer 1, Ya. itu jalan lebar. Kalau tidak salah 4 jalur apa 6 jalur itu. Jalannya kiri kanan itu. Kemudian dari kilometer 1 sampai ke Liang Anggang. Nah, sampai ke Liang Anggang aja dulu nih. Itu sebelah itu ada 3 jalur. Itu sebelah jalan aja ya, satu arah 3 jalur. Sama plus jalur sepeda motor. Terus jalur lawan arahnya sebelah sana lagi, itu ada 3 jalur lagi. Plus sama jalur sepeda motor. Ada. Tidak pernah macet.
dari Liang Anggang sampai ke Banjarbaru sampai Martapura itu jalan kalau nggak salah 3 jalur juga, sebelah 3 jalur, 1, 2, 3, sebelahnya juga 3, jadi 6 jalur yang berlawanan arah. Nggak pernah macet tuh. Jadi yang kata Anies macet itu di mana ya? Kan bego. Katanya mau bikin kereta api dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Terus nanti relnya pakai apa? Apa relnya akan disusun galam? Galam yang di itu, yang sebelah Liang Anggang itu lah, yang di biasa yang banyak yang di apa, yang biasa jual-jual jagung itu. Apakah mengumpulkan galam dari situ untuk jadi relnya yang ditaruh disusun di tanah gambut, rancah di wilayah gambut itu? Dasar bego Anies ini. Emang bego memang orangnya. Bangang aslinya. Kalau bahasa Banjar itu bangang. Ada lagi bahasa yang kasar lagi. tapi netizen yang tahu nanti akan keluar, dan banyak yang komen di PT saya sebelumnya mengatakan itu. Itulah susahnya Anies. Anies itu udah bisa. Anies itu asalkan ada yang menyamperin, mengamera, terus mengasih mic, pasti dia pidato. Asal keluar aja kata-katanya itu, walaupun tidak sesuai dengan sebenarnya yang kebenarannya, yang penting asal keluar kata-katanya itu loh. Narasinya, gagasannya, karyanya itu ya gagasan aja sih, kalau karyanya mana pernah ada karyanya. Orang bego gitu loh. Makanya ya aku tahu selama ini tidak pernah ada Banjarmasin ke Banjarbaru itu macet. Jalannya lebar-lebar. Ya kan? Kalau capek nanti mampir di gambut, di warung apa, bungkus daun tenda biru. Kalau mau makan mie atau bakso di gambut juga ada tuh, bakso Adit atau mie ayam Adit tuh enak juga tuh. Tak pernah ada macet tuh. Jadi ya susah lah. Kalau orang bego diwawancarai ya aku ya heran itu kita. Katanya tidak mempunyai alat apa, kita tidak mempunyai transportasi umum. Kata siapa? Banyak. Yang jadi permasalahannya itu penumpangnya yang tak ada. Karena apa? Masyarakatnya rata-rata punya alat transportasi umum sendiri. Udahlah, terserah netizen aja lagi menilai. Yang jelas Anies ini bego dan pendukungnya juga. Iya, mau nunjukin. Izin dulu sama senior nih. Senior apa? Nunjukin sebentar aja. Bentar ya. Apa ya? Soal ijazah. Tolong tunjukkan ya. Ini pertama kali nih. Eksklusif. Oke. Ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini. Ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pokok. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stamp-nya juga sama. Kembali coba. Lihat 1132 15470. Oke, kembali ke Pak Jokowi coba. 1120 15456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJJ. Yang kemarin bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Oke. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VJJ Face, Testnet, sama Arvis. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini, karena saya sudah bertemu di ILC, dia nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini akan ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya.